terpaksa simpanse itu harus saya latih sendiri dan tetap saya pegang sendiri karena sifatnya simpanse itu hanya mengenal satu bos. Dan juga simpanse itu sulit untuk diadakan pelatih baru karena akan selalu menyerang dan juga selalu akan menjatuhkan si pelatih yang baru tersebut. Baik, terima kasih nih Pak Tony, menarik kalau begitu. Terima kasih. Kalau begitu saya tetap membimbing pelatih yang lain. Silakan. Saudara, ternyata binatang pun mau bersahabat dengan manusia apabila manusia mau memelihara dan melestarikan kehidupan para binatang ini. Dan untuk saudara, perjumpaan kita kali ini dalam acara Celah-celah Kehidupan Masyarakat, kita ketengahkan salah satu kehidupan para pelatih binatang untuk pertunjukan sirkus yang selalu berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain, yang mempunyai banyak seni dalam kehidupannya tersendiri. Untuk itu saudara, kita ikuti kegiatan mereka selanjutnya. Kalau yang ini sedang melatih apa ini Pak Tony? Ini sedang melatih beruang, Pak. Beruang, jadi ini Alaska. Jadi kita Alaska brown bear. Untuk bisa melatih beruang semacam ini, apa yang harus dibutuhkan mereka itu, Pak? Saya kira beruang ini tenaganya sangat kuat sekali, Pak. Jadi di samping harus membutuhkan tenaga, mengeluarkan tenaga yang kuat, di samping juga ya sambil memberikan permen-permen gula-gula, Pak, untuk beruang tersebut supaya tertarik. Kalau Pak Tony sendiri apa juga pernah melatih beruang semacam ini, Pak? Ya, saya pernah mencoba melatih beruang Sumatera, Pak, sebelumnya. Saya kira ya hampir sama gitu dalam hal beruang. Kesulitan-kesulitan apa dalam melakukan latihan-latihan beruang semacam ini, Pak? Beruang, Pak, atas dasarnya masih termasuk binatang buas, Pak. Sebetulnya sangat berbahaya dalam hal melatih beruang daripada, karena saya bandingkan dengan harimau, mungkin beruang lebih sangat bahaya karena beruang di samping kukunya dapat menyobek dan juga giginya, tenaganya selalu lebih kuat. Dan hanya juga beruang apabila menyerang itu tanpa diduga-duga, dalam kejap memegang dan langsung menggigit. Pertama kali untuk melatih beruang ini supaya bisa menurut apa yang dikehendaki oleh para pelatih, itu bagaimana cara menundukannya, Pak? Saya kira dalam melatih beruang pertama mungkin ada suatu perkelahian antara si pelatih dengan si beruang, Pak. Jadi mengadu kekuatan gitu. Jadi selalu, dan seperti yang dapat kita lihat ini, selalu beruang itu akan mencoba tenaga si pelatih apakah sanggup menahan apabila dia lari gitu. Terus apabila itu dapat diatasi, saya kira yang lainnya sudah agak mudah. Untuk melakukan hal semacam itu dibutuhkan waktu berapa lama, Pak? Untuk beruang, saya kira paling sedikit 6 bulan, Pak. Paling sedikit. 6 bulan ya, Pak? Kalau beruang seperti yang sedang dilatih ini sudah berapa umurnya, Pak? 2,5 tahun, Pak. 2,5 tahun, jadi baru datang sini lebih kurang setengah bulan. Setengah tahun maksud saya. Setengah tahun baru ada di Indonesia. Apa bisa menyesuaikan itu, Pak? Memang agak sulit dalam hari-hari pertama, terutama minggu-minggu pertama, itu sampai bulunya menjadi rontok semua. Tapi sekarang rupanya sudah agak terbiasa gitu dengan iklimnya di Indonesia gitu. Kemudian ini dua beruang ini apakah semuanya jantan atau semuanya betina, Pak? Yang sedang latihan ini betina, Pak. Namanya Kati. Dan yang satunya jantan. Satunya jantan. Mereka itu dalam berkomunikasi digunakan sistem bagaimana, Pak? Kami menggunakan kata-kata, Pak. Dicampur bagian bahasa Inggris, bagian masih kami gunakan bahasa asalnya datang dari Jerman, Pak. Jadi masih juga terbawa sedikit bahasa Jermannya dan juga bahasa Indonesia yang kita sudah mulai merubah dari bahasa Jerman gitu. Waktu pertama kali didatangkan itu umur berapa, Pak, beruang itu? Umur 2 tahun.
2 tahun persis. Jadi kami ambil pada saat itu sudah beruang itu pada saat 2 tahun pas sudah mulai menjadi buas. Sebelumnya itu beruang kecil biasanya jinak sekali. Kira-kira sampai umur berapa beruang ini bisa bertahan untuk bermain dalam satu pertunjukan sirkus, Pak? Saya kira lebih kurang sampai umur 15 sampai 20 Pak gitu. Karena selanjutnya agak sudah menjadi cukup sulit mengatasi karena beruang ini dapat tinggi 2,5 meter dan juga tenaganya pada saat itu besar sekali, sulit diatasi. Kemudian untuk pemeliharaannya itu membutuhkan makanan jenis apa dan berapa banyak kira-kira, Pak? Makanan cukup banyak Pak. Kami sebetulnya mereka biasa makan ikan Pak, ikan salmon. Karena di sini memang agak sulit mendapatkan, jadi kami robah ikan itu menjadi kami berikan dog food. Jadi daging-daging untuk dog food kami berikan. Dan juga kami berikan sayur-sayuran, wortel dan sayur-sayuran lain ditambah roti-roti. Dalam bentuk rupiah kira-kira habis berapa ribu, Pak? Satu harinya untuk beruang saya kira rata-rata itu 6-7 ribu satu ekor Pak. Satu ekor Pak ya. Kemudian beruang ini apakah pernah membuat suatu malapetaka di antara pelatih-pelatih itu, Pak? Sampai saat ini kami belum terjadi hal-hal yang demikian, tapi kami selalu harus waspada Pak terhadap beruang karena beruang itu sudah jinak sewaktu-waktu mereka akan selalu mencoba. Kalau yang ini sedang latihan apa ini, Pak? Akrobat Pak, ini akrobat ya khusus untuk ini yang orang seperti Sari Ateng ini gitu. Jadi akrobatnya diadakan khusus, tidak seperti salto-salto dan sebagainya karena tidak memungkinkan Pak. Oh begitu, jadi ini merupakan suatu interval ataupun selingan yang lucu-lucu apa demikian? Betul Pak, dalam satu atraksi dan selingan kelucuan gitu. Ini umurnya berapa ini, Pak? 19 tahun Pak. Tingginya berapa meter ini, Pak? 96 gitu Pak. 96 sentimeter. Tidak sampai 1 meter. Tidak sampai 1 meter itu. Dari mana asalnya itu? Asalnya dari Binjai, Sumatera Utara. Sejak kapan itu ikut di sirkus ini? Lebih kurang sudah 8 tahun Pak di sirkus sejak kecil itu. Waktu pertama kali masuk sudah bisa begini? Belum bisa Pak. Dulu Ateng itu sebagai pengangon kambing Pak. Jadi di satu lapangan terus ada anggota sirkus yang publikasi melihat gitu. Terus kami sama-sama berombongan menemui di rumahnya gitu Pak. Pada saat itu Ateng itu tinggal dengan pamannya. Jadi orang tuanya sudah tidak ada. Jadi tinggal dengan pamannya dan sudah putus sekolah. Menurut Ateng pada saat itu karena malu ditertawai kawan-kawan sekolahnya, jadi sudah tidak sekolah lagi. Terus kami ajak Ateng untuk menonton sirkus. Dengan demikian sangat tertarik sekali sampai sekarang mengikuti sirkus terus. Oh iya. Jadi sudah berapa tahun itu, Pak? 9 tahun itu Pak. Sudah 9 tahun. Ini sepeda yang dibikin ini apa dirakit khusus di sini apa memang sudah disediakan? Ini dibeli dari luar negeri Pak. Memang khusus untuk satu permainan gitu Pak. Jadi khusus memang saya kira ya khusus untuk anak-anak seperti Ateng gitu. Jadi mungkin di luar negeri itu maksudnya bukan untuk sirkus tapi untuk anak-anak kecil. Betul Pak, ya betul demikian. Seperti sepeda motor juga gitu. Ada berapa orang yang berbentuk seperti Ateng ini Pak? Hanya satu Pak, di sirkus kami hanya satu. Seperti latihan naik motor ini apakah dulu diajari juga Pak? Betul Pak, diajarin karena sulit sekali ini. Terutama seperti Ateng ini yang agak sulit naik sepeda atau lain sebagainya sulit Pak. Karena ada kecacatan tubuh gitu. Maksudnya kecacatan tubuh dalam bidang? Maksudnya kakinya agak bengkok Pak. Agak bengkok melengkung dan bentuk O gitu Pak. Kalau yang ini apa Pak Tony? Ini simpanse Pak. Simpanse jenis apa? Iya, sudah berapa umurnya mereka? Yang sedang main ini umurnya lebih kurang 15 tahun Pak.
15 tahun, dan di sirkus sudah 7 tahun. Kemudian apa keunikan binatang ini, Pak? Binatang ini sangat sulit ya dijinakan, Pak. Untuk pertama perkenalan itu sangat sulit. Tapi setelah kenal, setelah dapat dijinakan itu mengadakan atraksi selanjutnya agak mudah gitu, Pak. Karena saya kira IQ-nya pun sangat tinggi gitu. Dan hanya sulitnya binatang ini mengoper tangan setelah kami melatih dengan baik itu, Pak. Dioper tangan agak sulit. Ya itu harus membutuhkan satu orang. Dia hanya mengenal satu orang saja dan sama yang lain tidak akan turut gitu, Pak. Jadi harus Bapak sendiri yang melatih? Betul, Pak. Kalau begitu silahkan. Baik, Pak, saya akan coba. Ini lain nakal. Untuk melatih binatang ini, menurut pelatih Bapak Tony Sumampau, membutuhkan waktu yang cukup singkat, yaitu kira-kira sekitar 2 bulan untuk setiap atraksi. Karena binatang jenis cimpanse ini memiliki kecerdasan yang lebih dari binatang-binatang yang lain. Binatang cimpanse ini berusia 15 tahun dan didatangkan dari Amerika. Dia sudah berusia 5 tahun di Indonesia. Makanan untuk binatang ini lebih banyak buah-buahan dibanding dengan beruang dan binatang-binatang lain. Satu hari rata-rata seekor cimpanse menghabiskan biaya sekitar Rp4.000. Binatang ini mampu bertahan sampai usia sampai dengan 25 tahun dan mampu membawakan berbagai atraksi dalam pertunjukan sirkus sampai usia 22 tahun. Kepandaian yang dikuasai dalam pertunjukan sirkus ini antara lain naik sepeda, sepeda motor, jalan di atas tambang, dan berbagai permainan lainnya. Binatang cimpanse mempunyai watak yang nakal dan sulit untuk dilakukan perkenalan yang pertama. Tetapi setelah kenal untuk selanjutnya lebih mudah diajar dibanding dengan binatang-binatang jenis lainnya. Binatang ini suka menggigit orang dan bahkan menyerang orang yang tidak pernah dikenalnya. Untuk dapat melatih binatang ini dibutuhkan kesabaran yang tinggi dan mempunyai keyakinan tinggi mengenai kedisiplinan. Hal yang paling unik adalah binatang ini mudah untuk menyesuaikan keadaan. Pikiran.
Kalau burung yang sedang dilakukan latihan ini jenis burung apa, Pak? Ini kita sebut burung makau ini, Pak. Atau papagayo kalau di Amerika Latin itu. Burung ini sudah berapa tahun ada di arena sirkus ini? Lebih kurang hampir 1 tahun, Pak. 1 tahun ya. Mereka bisa bicara burung ini? Sebetulnya bisa, Pak. Kalau mau dididik untuk berbicara bisa, tapi karena kami digunakan di dalam sirkus, Pak, jadi kami didik untuk mengerjakan sesuatu gitu. Kemudian Pak Tony juga bisa melatih burung ini? Caranya Pak saya tahu, tapi saya tidak ikut melatih, karena ya sifatnya hampir sama, setiap hewan itu hampir sama, Pak. Kemudian untuk bisa melatih burung-burung begini, bisa pakai sepatu roda semacam ini, bagaimana kira-kira, Pak? Untuk burung, Pak, agak ya itu harus menggunakan kesabaran sama sekali, Pak. Jadi kadangkala dia tidak mau menjalankan sesuatu atraksi, terpaksa dibatal gitu. Karena memang selalu ini menggunakan reward system, jadi tidak bisa dipaksa. Jadi kita juga tidak terlalu menggunakan disiplin untuk burung. Karena memang burung itu harus kasih sayangnya harus lebih daripada dipaksa gitu. Burung-burung ini jumlahnya berapa semuanya, Pak? Semua kami ada 1, 2, 3, 6 ekor, Pak, yang jenis ini, dan 3 ekor kakatua. Kemudian berapa sudah kira-kira umurnya burung-burung ini, Pak? Saya kira di atas umur 15 semua, Pak. Sudah cukup lah, dewasa gitu. 15 tahun? Ya, 15 tahun ke atas. 15 tahun ya. Itu pada waktu pertama kali disertakan dalam sirkus itu usia berapa, Pak? Saya kira ini sebelumnya, yang ini Pak pernah ikut sirkus juga, hanya atraksinya belum sebanyak ini gitu. Jadi saya kira sudah mungkin 3 tahun Pak di sirkus. 3 tahun ya. Kalau apakah membutuhkan makanan khusus untuk burung-burung ini, Pak? Betul, kami gunakan di sini sunflower seed, Pak. Jadi itu makanan utamanya bagi burung-burung, dan di samping jagung dan kacang-kacang gitu, Pak. Seperti pewarnaan gelang-gelang ini yang disiapkan itu, bagaimana mereka bisa memilih itu, Pak? Karena mereka sudah dididik sedemikian rupa, Pak. Jadi mereka sudah mengenali warna dan apa yang mereka harus ambil. Jadi tidak akan salah mereka itu. Demikian. Jadi maksudnya binatang ini memang sudah terlatih untuk menentukan warna-warna begitu? Betul, Pak. Ya, betul. Jadi di mana mereka harus taruh ring yang berwarna merah, di mana harus ditaruh yang di tempat yang merah, dan lain sebagainya, Pak. Itu sudah terlatih. Jadi apakah latihan semacam ini juga dilakukan pada waktu akan melakukan pentas-pentas setiap hari, Pak? Saya kira tidak perlu lagi, Pak, karena mereka akan ingat terus. Hanya kadangkala mereka mulai menjadi nakal pada suatu malam dan mereka tidak mau mengadakan suatu atraksi, pastinya kami latihan. Mengapa tidak menggunakan burung-burung jenis ini juga yang ada di Indonesia barangkali, Pak? Karena jenis ini yang ada di Indonesia, saya kira merupakan burung nuri yang agak kecil. Jadi itu harus kita pentaskan di dalam satu arena, hampir tidak kelihatan, jadi kecil sekali. Dan kami juga coba dengan kakatua, dan kakatua cukup baik, Pak. Cukup baik. Juga berhasil dalam latihan ini, Pak? Berhasil, Pak. Ya, hanya kakatua itu mempunyai suatu seperti komando gitu, Pak. Apabila dalam satu rombongan kakatua ada satu yang dalam keadaan tidak baik gitu, mengeluarkan suatu komando, dan yang lainnya akan semua ikut, tidak akan main semua. Itu kejelekan kakatua. Oh begitu. Baik, saya akan melakukan wawancara dengan pelatihnya, Pak. Betul, Pak. Sebelum saya mewawancarai pelatih ini melakukan apa nih, burung? Ini seakan-akan memeriksa mesin, Pak, mesin kendaraan gitu. Oh, memang dilatih begitu? Iya, betul. Iya. Dilatih sedemikian rupa supaya seakan-akan mulai memeriksa mesin dan menyetir kembali. Nah, baik, coba kami menuju. Silakan. Selamat siang, Mam. Selamat siang. Siapa namanya? Kami Mbak Koni ya. Sudah berapa tahun ikut serta dalam sirkus ini? 8 tahun. Sudah 8 tahun. Sudah berkeluarga? Belum. Belum ya. Selama 8 tahun itu sudah kemana saja? Sudah ke Aceh, ke Lampung, dan sebagainya. Sudah keliling Indonesia ya. Kemudian mengapa Mbak Koni ini tertarik untuk menjadi
pelatih burung atau permainan sirkus ini? Saya menginginkan supaya saya bisa bermain akrobat dan ingin menjadi pelatih burung. Apakah juga sebelumnya ada keluarga ataupun orang tua yang terjun di dalam sirkus ini? Tidak, Kemudian apa masih sekolah sekarang? sudah tidak sekolah di luar, masih melanjutkan di dalam sirkus ini aja. Oh, jadi pendidikan di dalam sirkus. Ya, Kemudian melatih burung ini dulu belajar dari mana? dari Spanyol. Dari Spanyol. Maksudnya ada guru dari Spanyol yang datang kemari. Ya, Kemudian berapa lama untuk melatih burung-burung ini bisa menjadi burung yang cerdik? pelatihnya 1 tahun. Saya melatih 1 tahun. 1 tahun. Ya. Kemudian dengan sistem apa supaya burung-burung itu mengerti apa yang dikehendaki oleh pelatih seperti Mbak Koni ini? Reward system, Reward system. Itu maksudnya bagaimana? memberikan sesuatu kepada burung ini supaya dia mau mengerjakan apa yang kita hendaki. Tapi kadang-kadang seperti tadi dia tidak mau. Kami tidak bisa memaksanya. Kenapa mereka tidak mau? Kadang-kadang begitu, kami kurang tahu. Jadi sekalipun hari-hari besar ataupun hari liburan juga tidak pernah pulang ke daerah. Tidak, Selalu mengikuti sirkus ini. iya, Banyak suka dan dukanya kalau begitu ya. iya. Baiklah saudara, sampai di sini perjumpaan kita dalam acara celah-celah kehidupan masyarakat. Masih banyak segi kehidupan lain yang mungkin akan lebih menarik bagi Anda. Reporter Dedi Iskandar Muda dengan juru kamera Haryadi, pemadu gambar Sri Wahyu Letari mengucapkan sampai jumpa hari Sabtu minggu pertama bulan mendatang.